Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku beserta budaya membangun yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu untuk melanjutkan materi mata kuliah budaya membangun setelah UTS ya, yang bertopik public building terkait dengan public life and its spatial formation. Secara prinsip, konten yang nanti akan kita lewati, kita diskusikan adalah terdiri atas 2 files ya, karena di sini filenya besar ya, maka kami pilah menjadi 2 file begitu. File yang pertama adalah terkait dengan penjelasan atau diskusi budaya membangun, khususnya tentang public building yang bersifat umum ya, komprehensif begitu, namun mungkin belum detail. Kemudian file yang kedua adalah semacam pengayaan begitu, zoom dari sejumlah public buildings beserta contoh-contoh yang monumental yang nanti bisa Anda cermati dari sisi khususnya perancangannya ya. Jadi kalau kita belajar budaya membangun, tentu saja memang kita melihat dari ranah merancang termasuk sampai kepada perwujudannya, manifestasi dari rancangan itu ke dalam konstruksinya, perwujudannya, pembangunannya begitu. Jadi ranah budaya membangun mestinya sampai di sana. Nah, namun di sini kita melihat ya dari sisi tadi 2 hal. Yang pertama secara umum, yang kedua karena kita arsitek khususnya dalam konteks merancang ya. Sekali lagi kita akan masuk ke public buildings ya. Nah, kita masuk ke file pertama ya, file yang sifatnya komprehensif, umum begitu. Tentu saja kita akan memulai dengan apa itu public building ya. What is public building? Nah, kita dapat berangkat dari terminologi umum begitu dan yang sifatnya ringkas. Apa itu public building? Namanya aja public building ya, bangunan yang sifatnya umum. Artinya bahwa bangunan ini diperuntukkan bagi komunitas umum ya, atau masyarakat umum, tidak memandang usia, tidak memandang kelompok-kelompok tertentu, sampai termasuk dia pastinya harus mempertimbangkan kelompok atau kaum difabel gitu. Kemudian yang kedua, poin apa itu public building adalah biasanya public building itu ada kemudahan akses sebagai sesuatu poin yang paling penting ya, karena namanya aja public building. Dia harus bisa sifatnya welcome bagi siapapun begitu ya itu. Kemudian yang ketiga ada satu prinsip lagi bahwa public building itu dapat digunakan masyarakat secara bebas ya, secara gratis sih, nanti kontekstual ya, gratis. Yang jelas bebas, rutin ya, kemudian independen begitu ya. Oke, itu. Nah, sekarang kita melihat secara prinsip ya, public building itu apa. Nah, public building ini ya, pada prinsipnya dia dibangun dengan konsep yang eye-catching ya, monumental, mudah dilihat, mudah dikenang ya, karena biasanya dia memiliki peran yang cukup signifikan bagi kota begitu ya. Jadi selalu kalau tadi dikatakan dia cukup mengundang masyarakat ya, tapi dia juga harus mudah diakses dan mudah dilihat gitu. Kemudian dia dibangun secara berkelompok ya, pada umumnya begitu ya. Jadi perjalanannya bahwa public building itu dibangun secara berkelompok. Tapi nanti kita lihat
perjalanan akhir sampai saat ini itu seperti apa? Apakah mereka masih dibangun secara berkelompok ataukah sudah individual begitu? Kemudian dia sekali lagi dia selalu sifatnya monumental ya. Nah, kemudian otomatis yang terakhir prinsipnya adalah dia memiliki ruang parkir yang signifikan karena memang namanya aja ruang untuk umum gitu, sehingga jangan sampai dia menghambat akses, menghambat kapasitas parkir dan yang berdampak kepada umum ya. Jadi jangan sampai rancangannya ya, pembangunannya akan mengganggu pergerakan umum ya itu. Nah, tadi kita lihat yang pertama ya, di sini ada kita lokasi di area yang sifatnya mudah diraih, dicapai begitu ya. Kemudian dia di open area begitu ya, biasanya dekat dengan open area, artinya dia memiliki sebuah, karena monumental otomatis ini sebagai konsekuensi monumentalisme, maka seringkali dia dilekatkan dengan ruang terbuka. Kemudian dia punya foreground ya, kemudian dia bisa grup, bisa individual ya. Kemudian juga satu poin biasanya public building itu monumental ya. Nah, sekarang untuk mempermudah pembelajaran kita ya, kita klasifikasi ya, karena memang yang namanya public building itu sangat luas ya. Ya, kalau kita mau melihat satu persatu, Masya Allah nanti banyak sekali, sehingga kita untuk memudahkan kita grouping, kita klasifikasi. Yang pertama ya, kita melihat ya variasinya dulu ya, ya, bagaimana public building itu diklasifikasi, ada kriterianya ya. Nah, sehingga di sini paling tidak kita melihat ada 6 kriteria, 5 kriteria yang nanti akan kita diskusikan sekarang ya, yaitu arts and cultural building ya, ini yang sifatnya hubungannya dengan art center ya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah yang bernilai ekonomis ya, public building yang ada muatannya dagang ya, perdagangan, ekonomis, activity gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang bersifat sosial, yang keempat adalah administratif ya, building, yang kelima yang sifatnya transportasi ya, karena banyak sekali lah. Yang keenam kapan? Nah, ini keenam nanti akan ada pembahasan khusus ya, karena kita berafiliasi Islam, sehingga religious building itu memang nanti yang kita pelajari tidak hanya masalah masjid, tapi juga gereja dan seterusnya. Tapi tentu saja ini membutuhkan penjabaran yang fokus begitu, sehingga di sini nanti akan kita pilih pada minggu yang berbeda. Nanti akan minggu berikutnya kita akan membahas tentang religious building ya. Oke. Nah, kita lihat dari satu klasifikasi sampai ke 5 klasifikasi ya. Pada dasarnya apa yang nanti akan kita lihat di dalam materi ini, mulai dari mungkin sejarahnya, kemudian public life-nya, jadi kehidupan aktivitas umumnya seperti apa begitu ya, kehidupan yang terjadi, yang terbangun, dan otomatis spatial formation ini adalah bagian yang penting bagi arsitektur gitu ya. Oke. Nah, sekarang kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama adalah hubungannya dengan arts and cultural building. Dalam konteks ini kita bisa melihat ya bahwa ada ada fenomena khusus masalah bangunan yang sifatnya seni dan budaya ini memiliki sebuah gubahan yang sangat gubahan yang tidak individu, jadi yang kompleks, yang berdialog satu bangunan ke bangunan lain. Artinya mereka memiliki ikatan yang kuat ya.
Nah, ini satu contoh titik nol di di Yogyakarta. Ya, satu kompleks di Yogyakarta di mana titik nol itu ya kompleks bangunan buildingnya itu dalam satu gubahan ada mulai diikat oleh keraton ya, keraton, kemudian ada bangunan-bangunan ekonomi ya, baik itu pasar ya, kemudian perbankan ya, dan juga perkantoran ya, dan juga tentu saja ada yang sifatnya spiritual ya, ada masjid, ada edukasi ya, ada yaitu apa universitas ya, ada universitas, ada museum, museum ya, Sono Budoyo ya itu. Nah di situ. Jadi di situ dalam satu kompleks. Jadi contoh satu bangunan budaya, bangunan publik yang bernilai budaya dan seni itu dalam satu kompleks ya, tidak individual. Nah ini sebarannya. Nah sebaran titik nol di mana sejumlah bangunan yang bermuatan atau bernuansa seni dan budaya itu tersentralisir dalam satu titik nol Yogyakarta. Ini sangat populer ya, dan itu memang cikal bakal Yogyakarta ya, yang diawali oleh Keraton Yogyakarta beserta kelengkapannya termasuk alun-alunnya dan masjidnya dan seterusnya otomatis. Nah kemudian tadi masih contoh titik nol ini, bagaimana kehidupan publiknya ya, di mana karena ini juga bangunan publik ya, sehingga mulai dari masjidnya, alun-alunnya, pasarnya, tentu saja ini akan mengundang aktivitas yang sifatnya komunal. Jadi di situ bahwa publik welcome sekali gitu untuk melakukan aktivitas di situ ya, siapapun boleh mengakses. Jadi public life-nya ini bisa dilihat mulai ya dari dimensi pagi sampai malam itu selalu hidup ya. Jadi biasanya public life yang sifatnya kompleks begini ini kehidupannya ya sepanjang hari gitu ya, mulai dari pagi, siang, malam ya, bahkan mungkin tidak tidur gitu ya, mungkin sampai tidak tidur. Artinya kehidupan kotanya yang tidak tidur ya, apakah itu movementnya ataukah mungkin aktivitas masyarakatnya bisa ya itu. Kemudian bagaimana special formation-nya begitu ya. Special formation-nya lah ini selalu berdekatan. Jadi yang dikatakan tadi ada satu satu gubahan yang satu kompleks ya, dalam gubahan yang solid begitu ya, sehingga otomatis special formation-nya mereka dalam satu gubahan yang kompak begitu ya. Nah ini dicontohkan di Turki ya. Jadi kalau kita belajar budaya membangun, tentu saja kita tidak hanya fokus di Indonesia, tapi juga kita akan melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di dunia di ranah global begitu. Nah di sini kita lihat di kawasan Blue Mosque begitu, di mana setiap tahun para Muslim ya, ini fotonya memang otomatis ini foto zaman sebelum COVID ya. Namun setelah COVID mungkin sepi ya, karena memang ini kondisi dunia begitu. Nah sekarang mungkin sudah mulai crowded lagi nih ya. Jadi mulai dari 70.000 sampai 75.000 kaum Muslim itu akan menikmati titik Blue Mosque ya yang ada di Istanbul begitu. Nah, ini special formation-nya, public life-nya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang terkait dengan aktivitas ekonomi ya, bangunan umum yang muatan ekonominya kuat gitu. Nah, paling mudah ya pasar lah ya, pasar. Nah, pasar, shopping center gitu ya. Nah, di sini ada satu contoh pasar di Toraja ya. Ini universal sih secara umum seperti itu. Ya, mereka masih menjajakan komoditasnya itu belum dalam satu lapak tertutup ternaungi ya, masih di luar open space gitu, seperti itu tersebar ya. Nah
kondisinya, dan itu tidak hanya di Toraja, ini hanya sebuah contoh saja ya. Jadi itu terbangun karena ini tradisional sifatnya biasanya ya. Dia terjadi transaksi secara tradisional ya antara pembeli dan pedagang gitu. Nah, kemudian di Jakarta pun yang sebagai kota yang sekarang menjadi kota metropolitan itu juga sama perjalanannya ya, mulai dari pedagang-pedagang yang masih menjajakan secara terbuka begitu, tapi sudah lumayan ada naungan-naungan, ada toko-toko walaupun waktu itu belum sepenuhnya tertampung begitu, tapi di sini sudah lumayan relatif lebih banyak ya di Jakarta begitu. Nah ini secara prinsip ya, apa yang terjadi, shopping center artinya sudah mulai agak sedikit bergerak begitu dari tradisional sampai ke arah shopping center begitu ya. Ya namanya aja sudah mulai agak center begitu ya. Mulai ada pemusatan sehingga boleh dikatakan dia kompleks. Nah, fenomena yang terjadi di Indonesia, shopping center dia menempati area yang sifatnya linear begitu, mengikuti jalur-jalur jalan. Mengapa? Karena biasanya sangat strategis ya, accessible untuk mengundang para calon pembeli ya, pengunjung begitu, untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan rutinnya begitu. Jadi mengikuti sepanjang jalan, dan jalannya biasanya jalan besar ya, sehingga kalau kita memiliki area yang berada di tepi jalan besar itu strategis untuk dijadikan bangunan-bangunan yang sifatnya ekonomis ya, perdagangan begitu. Nah, kalau di ranah global ya, bagaimana saat itu awal dari sebuah bangunan publik di zaman dulu ya, dia biasanya menunjukkan sebuah tempat titik begitu ya, yang masih juga tidak seperti di tempat kita yang masih open area gitu. Mereka di open area tapi sudah mulai menggunakan naungan-naungan walaupun sifatnya temporer, yaitu menggunakan payung-payung begitu ya. Kemudian parkirnya pun tidak terlalu dibutuhkan ya, karena mereka biasanya menikmati pasar-pasar itu dengan cara olahraga berjalan kaki ya gitu. Jadi pada umumnya kalau di luar negeri itu pasar-pasar tradisional itu lebih diakses dengan jalan kaki ya, dan sekaligus sambil menikmati ada artefak-artefak ikutan yang ada di sekitarnya, entah itu sungai, entah itu bangunan-bangunan kuno dan seterusnya. Tapi pasarnya itu sendiri di open area ya, tetap tapi masih menggunakan sedikit naungan begitu. Nah, kondisi sekarang ya, pasar itu sudah mulai berbeda ya. Nanti kita juga akan melihat bahwa tadi yang sifatnya monumentalisme, kemudian keindahan, akses, dan lebih yang paling pentingnya adalah dia cenderung menjadi single building. Ya, dia cenderung single building. Kemudian sifatnya monumental, dan satu poin adalah mungkin sama ya untuk rekreasi, tapi rekreasi yang berbeda. Di sini rekreasi yang sifatnya clean begitu ya. Kalau tadi kan kalau yang zaman dulu itu rekreasinya rekreasi yang sambil olahraga, menikmati alam ya, alam air, alam sungai gitu. Kemudian alam bukan alam lagi ya, tapi man-made ya, bangunan-bangunan, artefak-artefak kuno yang dapat dinikmati lah. Kalau sekarang betul-betul rekreasi yang sifatnya di dalam ya, di dalam bangunan ya. Kalaupun di luar bangunan pun ya biasanya ada juga ya yang eksteriornya ditonjolkan, namun pada prinsipnya eksterior juga
mendukung monumentalisme itu sendiri gitu. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, klasifikasi social building. Ya, sebetulnya di sini banyak sekali social building itu. Ya, ada sekolah, ada rumah sakit, ya itu dan banyak sekali. Nah, dari sekolah kalau kita lihatnya pada zaman dulu yang seringkali disebut college, kampus, ya atau mungkin sekolah-sekolah rakyat begitu. Ya, di situ dengan bangunan-bangunan yang menunjukkan ketinggian plafon, ya, kemudian kompleksitas bangunan, ya, dan yang saat itu mungkin karena lahan masih sangat available, sangat masih relatif murah begitu ya, sehingga seringkali dilengkapi oleh open area, ya, ruang terbuka yang sangat luas, ya, karena juga biasanya untuk upacara, ya, dan seterusnya. Jadi di situ kurikulumnya masih ada upacara dan seterusnya, itu masih kuat gitu, sehingga open space menjadi penting. Nah, kalau sekarang mungkin juga karena sudah terjadi bukan pemerosotan tapi pengurangan lahan gitu, sehingga sekarang lebih ke arah vertikalisasi, ya. Jadi bangunan-bangunan saat ini sekolah, ya maksud saya itu sudah mulai tidak berupa gubahan lagi, tapi sudah lebih ringkas begitu, ringkasnya dinaikkan secara vertikal. Kemudian open space dimaksimalkan sebagai taman, ya, untuk olahraga, ya, yang intinya adalah lebih dirasionalkan. Rasionalisasinya adalah untuk fungsi-fungsi yang memang sering digunakan gitu, ya, sering digunakan, yang urgen bagi sebuah fenomena perjalanan layaknya anak-anak bersekolah saat ini begitu, ya. Oke. Nah, kelompok yang ketiga social building yaitu yang berupa hospital, ya, yaitu rumah sakit. Nah, saat itu memang rumah sakit yang ada, kalau kita lihat contohnya di Yogyakarta gitu ya, rumah sakit ini dibangun pastilah ya di lokasi yang sangat strategis, accessible, di pusat kota gitu. Ini secara umum tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Nah, parking area belum begitu bermasalah, ya, karena walaupun waktu itu juga ada area yang sangat terbuka, tapi parking areanya masih heterogen gitu. Heterogen dalam arti tidak hanya kendaraan bermotor, ya, tapi juga masih ada kendaraan yang tidak bermotor, ya, ada andong, ada beca, itu masih bisa masuk begitu ya. Karena seperti andong itu juga membutuhkan ruang yang luas, ya. Waktu itu ya masih menampung, ya, karena ketersediaan lahan masih available begitu. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat coba contohnya, ya, di Semarang aja, ya, ini ada bangunan hospital yang di situ sudah mulai solid gitu. Jadi bangunannya sudah mulai digrupkan, disolidkan, ya, sudah menjadi bangunan modern yang sekali lagi vertikalisasi itu menjadi sebuah strategi begitu, karena lahan sudah mulai mahal, sudah mulai terbatas gitu. Terus kemudian parkir juga sudah mulai dibatasi, ya, begitu. Kemudian ya segala macam kebutuhan-kebutuhan medis diakomodasi dengan menggunakan atau menerapkan teknologi modern, sehingga sangat mungkin itu akan meringkas lahan dan seterusnya. Nah, kemudian masih di social building yaitu stadion, ya, stadium. Di sini kita bisa melihat, ya, lapangan-lapangan olahraga waktu zaman dulu, ya, itu masih kita bisa menikmati luasnya area terbuka begitu, ya. Kalau yang namanya olahraga tidak hanya sepak bola, ya, tapi juga yang lain, yaitu masih dengan hamparan yang terbuka lepas begitu, termasuk penontonnya, ya. Tapi
kalau kita lihat sekarang perjalanannya ya, dinaungi dalam sebuah bangunan yang monumental, yang solid begitu, dalam bentuk single building, ya itu di situ. Jadi di sini pengunjung tidak hanya sekedar melihat olahraganya itu sendiri, tapi dia juga sekarang diniati dengan semangat rekreasi juga begitu ya. Jadi olahraga sekarang kalau kita melihat gedung-gedung ini juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas itu gitu. Nah, masih stadium ya, kita lihat kalau di luar negeri ya, ini suatu contoh di Newcastle upon Tyne, ini di UK, di Inggris, bahwa stadionnya itu St James Park namanya, itu dulu pun tidak jauh berbeda ya, tapi juga yang membedakan mungkin modernitas elemen dan sebagainya. Tapi misalnya single building ya, monumental itu sejak dulu sudah mengarah ke sana ya, single buildingnya itu. Jadi semangat monumentalisme itu bagi negara-negara maju itu sebetulnya tumbuhnya lebih awal daripada Indonesia gitu, sehingga dulu sudah begitu. Nah, kemudian yang keempat, kelompok atau klasifikasi yang keempat yaitu administrative building. Nah, sebuah contoh yang sangat kuat saat itu adalah office ya, kantor perkantoran. Nah, pada zaman dulu kantor-kantor contohnya yang sangat perlu ya dan sangat urgen untuk komunikasi yaitu kantor pos. Ya, kantor pos itu sesuatu yang tidak pernah dilupakan. Karena disitulah masyarakat bisa berinteraksi, terfasilitasi untuk berinteraksi, berkomunikasi melalui korespondensi. Ya, walaupun kalau sekarang sudah mulai berbeda ya, karena sekarang dengan kemajuan teknologi ya, dengan komunikasi yang sangat mudah dengan teknologi itu, kita nggak perlu korespondensi melalui kantor pos ya, dengan email, dengan WA, dengan medsos sangat mudah. Namun memang sekarang sudah berbeda fungsinya. Nah, tapi kita melihat urgensi dari kantor pos itu masih ada ya, dan kita tidak bisa melupakan sejarah ya, saat itu ya masih dalam bentuk seperti ini. Parking area juga masih belum tentu tidak dibutuhkan seperti sekarang ya, karena mereka masih banyak yang menggunakan kendaraan tidak bermotor dan atau berjalan kaki begitu. Nah, ini satu contoh di Malang dan juga di Pekanbaru. Nah, juga waktu itu yang paling penting adalah juga kantor imigrasi ya. Karena bagaimanapun kita perlu pergaulan begitu ya, menerima tamu, dan kita juga perlu pergi gitu ya. Jadi imigrasi itu adalah simpul simpul kontrol administrasi perjalanan orang yang antar negara begitu, yang mau keluar, mau pergi keluar beda negara, dan juga tamu yang datang. Jadi disitulah sistem kontrol mereka begitu ya, karena bagaimanapun keamanan ya, legalitas itu menjadi penting bagi sebuah negara, sehingga di situ juga perlu dibangun administrative building sebagai ruang bangunan publiknya gitu. Nah, kalau sekarang ya bangunan office kantor itu sudah bergerak luar biasa ya. Sekarang yang berkembang secara fenomenal adalah seperti co-working space begitu ya. Jadi kantor-kantor itu mungkin tidak perlu memiliki kantor secara mandiri, tapi mungkin bisa menyewa ya, dalam bentuk sebuah ruang-ruang kantor umum begitu ya. Dan kalau perlu mungkin ya menyewa bisa yang sifatnya harian, bahkan mungkin sampai kepada tahunan begitu ya. Jadi co-working space itu menjadi fenomenal ya, perkembangan saat ini untuk sebuah public building yang sifatnya administratif begitu. Nah, kemudian yang terakhir, kelompok klasifikasi terakhir adalah transportation building, yaitu kita tidak bisa pungkiri bahwa pergerakan manusia itu tidak akan terjadi ketika kita tidak mempertimbangkan membangun berupa public building yang berupa terminal begitu.
Jadi terminal itu bisa terminal laut, terminal darat, dan terminal udara begitu ya. Nah, pada zaman dulu memang ya transport terminal itu sesuatu banget begitu ya, sehingga di situ kita lihat ya, belum banyak orang memiliki kendaraan pribadi ya, nggak seperti sekarang. Sekarang itu mungkin satu rumah aja bisa lebih dari satu mobil begitu, lebih dari satu motor. Kalau zaman dulu yang namanya motor, mobil, kendaraan pribadi itu masih sangat langka. Sehingga kalau kita lihat nih di Pulau Gadung Jakarta ini yang namanya terminal masih crowded banget ya, karena mereka masih sangat butuh mass transport ya, artinya transport yang sifatnya untuk massal begitu. Nah, ini juga ya di Jerman pun sama begitu. Tapi kalau di kota-kota besar, di negara maju itu memang akan lebih berbeda, artinya jaminan terhadap ketersediaan kursi untuk public transport itu memang relatif lebih terjamin begitu, sehingga di situ tidak terlalu crowded ya. Sehingga kalau kita lihat ya, kita bisa melihat perbedaan ya. Kalau di luar negeri itu ya masih tenang-tenang gitu ya. Kalau di Indonesia, apalagi kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu itu, kalau ada event-event Lebaran apa itu, aduh kasihan ya. Tapi sekarang sudah mulai manageable gitu, untuk bisa menggunakan alat moda transport yang tidak menimbulkan kekroditan yang amat sangat. Tapi kekroditannya lain, kekroditannya adalah di prasarananya ya, kalau di Indonesia begitu. Jadi terminal sekarang mungkin jangan-jangan malah sepi gitu ya. Tapi kita, ini kondisi umumnya ya, tidak kondisi istimewa di masa Covid. Nah, sekarang mungkin ramai lagi nih ya, karena mungkin orang masyarakat sudah euforia ya, merindukan perjalanan jauh ya, tapi juga bisa ngefeknya tidak hanya di terminal tapi juga di jalur prasarananya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau yang public building yang terkait transportasi dalam kondisi sekarang sudah sangat fenomenal, itu dapat melayani secara terpusat begitu, sehingga ada one stop services yang namanya TOD, yaitu Transit Oriented Development. Jadi di sini TOD ini sebuah terminal yang otomatis dia dapat menampung aktivitas-aktivitas kehidupan belanja, kehidupan mungkin kalau butuh menginap beberapa saat begitu ya untuk transit, sehingga ada akomodasi, ada juga mungkin tempat shopping center untuk belanja-belanja ketika membutuhkan oleh-oleh bagi yang mau dikunjungi dan seterusnya. Jadi TOD ini adalah one stop services, sebuah bangunan transportasi sebagai public building saat ini yang sedang fenomenal. Nah, sebagai konklusi ya, kesimpulan bahwa kita sebagai seorang arsitek dalam membangun, kita harus menciptakan kehidupan publik dengan kemampuan merancang spasial yang berkelanjutan yang bagaimana. Nah, di sini kita mengadopsi konsepnya PBS ya, yaitu ada 11 poin. Yang pertama otomatis nih ya, melibatkan, ketika kita akan merancang dan membangun, kita akan harus melibatkan people ya, komunitas. Kemudian yang kedua, kita berpikir bahwa pada saat nanti kita merancang, kita berpikir ke depannya ini nanti harus menjadi sebuah tempat, tidak hanya sebuah ruang yang kosong, tapi suatu tempat yang hidup begitu. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak bisa sendiri. Kita harus dalam membangun kita melibatkan multi stakeholders gitu, banyak aktor yang terlibat, sehingga di situ tentu saja tidak hanya arsitek ya itu. Terus yang keempat adalah kita harus optimistik bahwa kalau kita punya sebuah impian bangunan publik yang ideal ya, kita jangan pesimis, kita optimis.
kita bisa membangunnya gitu. Oke. Yang kelima adalah betul-betul kita akan memperhatikan perilaku masyarakatnya, kebutuhan masyarakatnya, dan demand atau permintaan masyarakat. Kemudian yang keenam, kita bangun visi, ada visi ke depan. Yang ketujuh adalah membentuk bentuk bangunannya, yaitu mendukung fungsi. Ya, jadi fungsi menjadi utama. Kemudian kita juga dengan menggunakan triangulate, ya, locating buildings near each other, artinya ada satu gubahan kompleksitas kesinambungan, ya, kesinambungan. Jadi ada connectivity lah, intinya begitu. Kemudian juga dapat dimulai dengan proyek melihat fenomena yang kecil, aktivitas yang fenomenal dulu dalam menerapkan sebuah public building, karena biasanya berbasis aktivitas itu akan lebih sustainable, begitu. Ya, itu. Kemudian jangan berargumentasi keterbatasan dana, optimis lah tadi itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah a good management structure that provide the flexibility and sustainability. Dalam arti bahwa manajemen menjadi penting untuk bisa mendapatkan sebuah fleksibilitas dan sustainabilitas. Ini untuk slide yang pertama, referensinya seperti ini. Kemudian saya sedikit melanjutkan slide yang kedua, ya, yang terkait dengan contoh dari bangunan-bangunan yang saat ini sangat fenomenal perkembangannya dari sisi modernitasnya, ya. Jadi di sini saya akan mengambil slide yang kedua. Saya tidak akan menjelaskan secara utuh, ya, tapi secara prinsip saja, ya. Jadi kalau tadi kita sudah melihat perkembangan public building secara umum, ya, secara general, secara komprehensif. Lah sekarang kita ambil ada beberapa bangunan publik yang modern yang perkembangannya sangat pesat, begitu. Tentu saja ini dalam ranah perancangan karena kita belajar arsitektur, ya, sehingga di sini. Nah, di ranah apa? Yaitu di ranah kesehatan, hospital, di ranah demokrasi, bangunan-bangunan yang sifatnya ada ke pemerintahan, kemudian library yang nanti akan mengembangkan pengetahuan, dan yang sifatnya kesejarahan, museum, begitu. Nah, ini. Jadi nanti silahkan dipelajari. Ini ada banyak contoh bangunan-bangunan yang misalnya contohnya ini, ya, dari zaman dulu ketika kita membangun bangunan ini, gedung DPR, gedung MPR, ya, dengan satu building, ya, yang istilahnya itu bentang lebar yang, ya, besar begitu. Nah, sekarang perkembangannya kalau kita lihat lebih monumental. Ini juga monumental sebetulnya, ya, tapi di sini ada muatan-muatan vertikalisasinya, begitu. Dan juga multi gubahan, ya, yang berbentuk gubahan sekarang berkembang menjadi bentuk-bentuk tunggal. Sama sih sebetulnya, tapi nuansa modernnya itu lebih kuat, ya. Nanti silahkan dipelajari, direnungkan, ya, dihayati, mulai dari bentuk rancangannya, kemudian ciptaan kehidupan aktivitasnya, sampai kepada spasial desainnya, ya. Nah, ini, ya, mulai dari tadi bangunan-bangunan rumah sakit, ya, kesehatan, pemerintahan, kemudian edukasi pendidikan, dan sampai kepada yang nilainya kesejarahan. Ini banyak sekali, nanti silahkan dipelajari, menarik, dan bisa menjadi input masukan pada saat kalian merancang. Demikian anak-anak peserta budaya membangun yang saya cintai, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.